Kayak ke sananya ya. Ya. Bukan. Kalau lihat mesin banner, wih, gede banget ya. Gimana cara pakainya? Kalian juga bisa kok. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba ya belajar bagaimana cara mengoperasikan mesin banner merek Konica ini ya, mulai dari keadaan mati sampai dengan cetaknya. Jadi nanti banyak tahap yang akan kita lalui teman-teman. Apa saja yang akan kita lakukan? Yuk ikuti video lengkapnya. Oke, yang pertama jangan lupa sumber listrik kita harus pasang dulu teman-teman. Ini sumber listrik untuk komputernya ya. Jadi kita pastikan aman karena memang daya itu kalau misalkan kita lepas ketika ada potensi konsleting dan sebagainya itu kita bisa terhindar. Oke, setelah komputernya nyala kita lanjutkan ke bagian sana. Selanjutnya di sini kita hidupkan powernya ya. Di sini ada dua power pengaman. Yang pertama ada stafol teman-teman. Yang kedua adalah UPS. Yang pertama adalah stafolnya dulu. Oke, jadi kita hidupkan gini, set. Nah, setelah itu UPS-nya kita nyalakan ya. Lama sampai bunyi. Oke, sudah. Kalau sudah seperti itu, sudah aman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lanjut di sini ke bagian nampan ya. Jadi di sini memang ada pengaman ketika kita biarkan mesin banner istirahat. Ya, di sini ada penahan di mana ini berfungsi untuk menjaga agar head tidak kering ya. Jadi kita lepas dulu bagian sini. Jadi di sini ada, oke. Jadi kita buka saja. Nah, jadi teman-teman kita taruh di sini ya. Oke, kita lanjut balik lagi di sini teman-teman ya. Jadi di sini kita nyalakan di tombol power di mesin bannernya ya. Stop. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi di komputer. Jadi di sini kita nyalakan komputernya, komputernya sudah nyala ya. Jadi di sini kita coba sinkron antara aplikasi dan mesinnya teman-teman. Kalau misalkan aplikasi ini kita jalankan lalu ada respon dari mesin, artinya dia sudah saling connect ya. Jadi kita coba untuk tunggu. Sini Pak, mungkin ada bunyi. Oke, kalau misalkan kalian buka seperti ini masih belum ada respon, di close saja dulu. Ya, lalu kita nyalakan lagi ya. Close. Jadi jangan capek-capek close teman-teman. Ya, itu memang salah satu tahap untuk mengetahui apakah mesin ini sinkron apa enggak. Nah, di sini sebenarnya sudah jalan ya tadi ya, ada pergerakan artinya sudah merespon teman-teman. Komputer akhirnya sudah connect ke mesin cetak banner kita. Jadi teman-teman, di sini memang kalau kita lihat tampilannya ya menggunakan Windows 7 karena memang aplikasi yang digunakan ini support drivernya ini di Windows 7 ya. Jadi untuk kalian yang ingin pakai mesin banner dengan tipe Konica ini, kalian harus gunakan ini supaya dia kompatibel ya dan bisa menjalankan fungsi dengan maksimal. Oke, di sini kalau misalkan ada respon ya, akan ada warning seperti ini. Tidak masalah. Nah, di sini kan ada dua nih. Nah, di sini promnya ada dua. Kita close yang bagian warning ini. Oke, dan muncul ke menu utama yang artinya kita sudah siap untuk melakukan aktivitas cetak ya. Ya, oke, selanjutnya di sini kalau sudah connect ya, di sini teman-teman ada lihat 4 tombol, di mana tombol ini adalah mewakili warna-warna dari print headnya teman-teman. Di sini ada 4 warna, ada kuning, merah, biru, dan hitam. Ya, di sini kita pastikan dulu apakah dia sudah bisa mengeluarkan tinta atau tidak. Oke, di sini saya pencet agak lama ya. Nah, di situ sudah keluar ada yang netes teman-teman, berarti warna biru sudah keluar. Di sini kita keluarkan semua tintanya supaya kita tahu apakah head ini bisa mengeluarkan tinta dengan lancar ya. Oke, kita keluarkan cukup sedikit-sedikit saja ini untuk memastikan. Setelah itu kalau sudah keluar semua, kita lakukan pembersihan pada head di bagian bawah. Untuk yang ini nggak usah dibersihkan teman-teman karena ini adalah pembuangan yang akan turun ke bawah ya. Kalau misalkan di sini ini yang wajib kita bersihkan supaya nanti hasil cetaknya ini lebih bagus teman-teman. Nah, anggap kalau misalkan tinta kalian kan biasanya printer ya. Kalau kita cetak biasa itu kenapa kok hasilnya itu bleber-bleber itu karena kita itu headnya itu kemungkinan seperti itu. Oke, sebelum melakukan percobaan cetak, teman-teman harus lihat dulu ya apakah banner posisinya sudah pas ya. Kalau misalkan dia posisinya ada gambar seperti ini, kita bisa geser dulu dengan cara memerintahkan dari aplikasinya. Jadi ini ada aplikasinya, perintahnya ada back, ada mundur, ada maju teman-teman. Ini kalau misalkan dimundurkan ya, lalu kita stop. Kalau misalkan maju adalah menggunakan ini. Jadi kita majukan saja supaya, nah, di situ kita bisa cetak pada bidang yang kosong di bannernya ya. Dan di sini kita langsung akan coba untuk melakukan measure check. Measure checknya untuk mengetahui tintanya ini hasilnya bagus atau tidak, kita langsung ingat status. Oke, kita klik. Nah, dan dia akan melakukan ini teman-teman.
Oke ya. Jadi seperti printer biasa sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita lihat di situ apakah tintanya itu sudah bisa menyemprot dengan bagus dengan cara melihat detail-detailnya. Di situ ada garis-garis ya, garis-garis dan blok dari warna tersebut ya. Kalau seperti ini saya kira sudah siap untuk cetak dan hasilnya akan bagus. Teman-teman, jadi sebelum kalian cetak ya, jadi kalian harus bisa memaksimalkan dari ruang yang ada ya. Contohnya di bahan banner ini, jadi kita lihat di sini ini sudah ada bahan, ada gambar yang tercetak dan di sini ada ruang kosong teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang kosong ini dengan memahami ini. Nah, jadi di sini ada angka-angka yang menjadi penggaris di mana itu adalah titik mulai dari cetak banner kita. Di sini ada angka 1 sampai dengan berapa itu ya? 150. Berarti artinya di sini 1,5 meter teman-teman. Di sini kita ingin cetak di sebelah sini, gimana caranya? Nah, ini perkirakan saja. Di sini tadi saya sudah ukur teman-teman ya, itu sekitar 230 cm atau 2,3 meter. Jadi kita bisa menggunakan rongga kosong ini untuk melakukan cetak supaya kita tidak buang-buang bahan ya. Karena tadi kita temukan titik mulainya adalah 2300 atau 2,3 meter, maka di sini menggunakan satuan milimeter ya, kita gunakan angka 2300 karena 2300 mm adalah 2,3 meter. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk aplikasi Konica printer ini nggak bisa ditutup teman-teman ya, tetap buka aja. Kita persiapkan gambarnya di aplikasi ini di TPW. Oke. Nah, tapi sebelumnya kalian harus siapkan gambar kalian, pastikan sudah dalam posisi formatnya TIFF teman-teman. Jadi extension yang di belakang gambar itu TIFF. Kalau misalkan kalian gambarnya seperti ini masih JPEG, kalian harus rubah dulu ya. Kalian bisa rubah di Corel, Photoshop atau yang lain. Di sini karena saya tidak pakai aplikasi-aplikasi itu ya, kebetulan belum diinstal, saya langsung edit saja di sini. Lalu saya save as, di sini saya pilih TIFF ya, lalu saya simpan teman-teman. Mungkin kita kasih nama saja gambarnya, misalkan cetak. Oke, setelah kita simpan ya, tadi kita coba cek. Nah, ini gambarnya sudah ada ya, formatnya TIFF image ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Lalu teman-teman buka aplikasi ini, kita klik file lalu new ya. Di sini kita langsung oke ya. Setelah itu di sini kita klik file ya, lalu import picture. Nah, di sini kalian cari gambar yang sudah kalian siapkan tadi. Di sini di picture ya, di sini formatnya pilih yang TIFF teman-teman. Kalau kalian bingung, di sini kalian klik saja formatnya yang TIFF seperti ini, lalu kalian klik lalu open. Selanjutnya kita klik kanan, lalu klik frame attribute ya. Di sini klik original size, lalu klik oke teman-teman. Selanjutnya kita custom teman-teman untuk ukurannya ya. Kita klik menu ini, metric panel namanya ya. Nah, di sini ukurannya bisa kita tentukan. Di sini menggunakan satuan milimeter ya. Kalau kita ingin rubah kita ingin gunakan meter ya, berarti 1 meter itu 1000 mm teman-teman. Di sini misalkan saya rubah menjadi 1000, artinya dia 1 meter. Setelah itu tingginya, karena di sini dia persegi panjang ya, mungkin saya gunakan angka 600 mm. Oke, jadilah seperti ini. Selanjutnya klik file lalu pick setup ya. Lalu di sini kita pilih. Nah, di pack setup ini kita akan rubah teman-teman di sini menjadi angka ya yang lebih besar daripada ukuran yang tadi sudah kita tentukan. Di sini kan 1000 kali 600 ya. Kita gunakan angka 1001. Lalu di sini untuk tingginya berarti 601 ya. Lalu oke. Nah, setelah itu karena gambar tidak kelihatan, kita gunakan saja fitur zoom ya. Lalu ketik shift tahan, lalu kita zoom out dulu. Nah, di sini gambar sudah ada ya. Lalu kita klik teman-teman. Setelah kita klik di sini, kita akan mengarahkan supaya gambar ini langsung masuk ke dalam frame pack setup yang sudah kita atur ya. Klik menu ini. Jadi namanya menu adalah alignment ya, and distribution panel. Kita klik horizontal dan vertikalnya sudah sesuai. Lalu klik file lalu print. Nah, di sini teman-teman pilih properties dulu. Selanjutnya auto set paper, oke. Lalu print to file. Oke, di sini kalian kasih saja nama, misalkan di sini tes 4. Oke ya, kita tunggu sampai selesai teman-teman. Ini ada proses render yang harus kita tunggu ya, supaya kita dapat file yang siap cetak. Oke, kalau misalkan sudah hilang, artinya sudah selesai kita. Jadi file PRN-nya sudah ada. Nah, ini adalah file yang akan kita siap untuk cetak pada aplikasi Blendernya. Lanjut kita masuk ke Konica printer.
Oke, di sini kita masuk ke picture teman-teman ya. Lalu masuk ke sampel picture. Nah, di sini sudah saya siapkan PR-nya. Kalau misalkan sudah ada gambarnya terdeteksi seperti ini ya. Selanjutnya, jadi karena tadi kita sudah tentukan teman-teman titik keluarnya tinta di sini marginnya 2,3 meter ya. Jadi ini sudah siap kita cetak pada titik yang sudah kita pilih. Jadi teman-teman ini menyesuaikan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu posisi kosong, jadi marginnya otomatis akan lebih kecil ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dari margin yang ada di mesin cetaknya. Di sini kalau sudah sesuai kita klik kanan saja, lalu immediate print, lalu kita print. Oke, dan langsung jalan teman-teman. Kita coba cek. Nah, posisi 2,3 ada di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini sudah mulai mengeluarkan tinta ya. Stop. Jadi itu teman-teman ya cara untuk mengoperasikan mesin blender ini. Kalau kalian masih bingung, silakan kalian coba tanyakan di kolom komentar teman-teman. Dan untuk kalian sudah pernah menggunakan mesin ini, kalian boleh sharing-sharing ya untuk bisa saling berbagi bagaimana cara untuk menangani mesin blender ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa support teman-teman dengan cara like teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.